Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dipertemukan kembali. Pada video kita kali ini, kita akan membahas tentang nama-nama orang yang sudah dipastikan masuk dalam neraka menurut Al-Quran. Neraka merupakan tempat terakhir di akhirat bagi manusia yang kerap berbuat maksiat hingga penuh kedustaan selama di dunia. Bahkan muslim yang memiliki dosa pun atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan disucikan dahulu ke dalam neraka sebelum akhirnya diizinkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya perihal pahala dan dosa, ternyata ada sejumlah nama hingga golongan yang dipastikan masuk ke dalam neraka. Seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 24, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, jika kalian tidak dapat membuatnya dan pasti kalian tidak akan dapat membuatnya, jagalah diri kalian dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Kita langsung saja, berikut ini 5 nama serta golongan yang dipastikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam neraka. Yang pertama yaitu ada Fir'aun. Siapa di sini yang kenal dengan Fir'aun? Kenal di mana? Fir'aun adalah raja Mesir yang dikenal angkuh. Ia mengaku-ngaku kalau dirinya adalah Tuhan. Secara terang-terangan, dia menentang ajaran Nabi Musa alaihissalam. Akibat dari keangkuhannya itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menenggelamkan Fir'aun beserta pengikut-pengikutnya di Laut Merah. Kala itu, ia sedang mengejar Nabi Musa alaihissalam dan pasukannya. Seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ghafir ayat 46 yang artinya, kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu kepada malaikat diperintahkan, masuklah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Nauzubillah min zalik. Selanjutnya yang kedua, ada yang namanya Qarun. Mungkin kita semua kenal dengan Qarun. Qarun atau Karun adalah orang kaya raya di zaman Nabi Musa alaihissalam. Diriwayatkan Ibnu Abbas, Qarun diceritakan merupakan sepupu dari Nabi Musa alaihissalam. Qarun sebelumnya taat beribadah, tetapi hidupnya begitu memprihatinkan. Kemudian suatu hari kepada Nabi Musa alaihissalam, Qarun meminta didoakan untuk menjadi orang yang berkecukupan atau orang kaya. Ternyata doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Qarun menjadi hartawan yang sangat kaya raya. Hartanya melebihi dari 271 triliun. Bahkan untuk membawa kunci hartanya pun membutuhkan 70 orang dengan mengendarai unta. Saking kayanya, Qarun pun dibutakan matanya dan hatinya. Mata hatinya, bukan mata beneran ya. Dirinya bahkan menentang Nabi Musa alaihissalam yang sebelumnya telah mendoakannya. Ini tidak berbalas budi namanya. Begitu kemudian Nabi Musa alaihissalam berdoa lagi agar Qarun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah Subhanahu wa Allah Azza wa Jalla pun mengabulkan doa Nabi Musa seketika sepupunya itu ditelan bumi beserta harta bendanya. Maka itu hingga kini kerap disebut-sebut sebagai harta karun. Bagi seseorang yang tidak sengaja menemukan benda berharga di dalam dasar bumi, begitu mendunia namanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 39 yang artinya, dan juga Qarun, Fir'aun, dan Haman, dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Musa dengan membawa bukti-bukti, keterangan-keterangan yang nyata. Akan tetapi mereka berlaku sombong di muka bumi, dan tiadalah mereka orang-orang yang luput dari kehancuran itu. Selanjutnya ada Abu Lahab dan Ummu Jamil. Abu Lahab dan Ummu Jamil merupakan paman dan bibi dari Nabiullah Muhammad SAW. Meskipun bagian dari keluarga Rasulullah SAW, ternyata jalannya berbeda. Ia begitu menentang ajaran Allah Subhanahu wa taala serta kerap menentang dakwah keponakannya sendiri itu. Selain itu, istrinya yaitu Ummu Jamil juga dikenal dengan tukang mengadu domba. Adu domba. Sehingga pasangan suami istri ini cukup dikenal sebagai orang yang selalu berbuat culas serta zalim. Akibat dari perbuatannya itu, tubuh Abu Lahab dipenuhi dengan bisul hingga akhir hayatnya. Riwayat itu tertulis dalam surat Al-Lahab. Allah Subhanahu wa taala pun menjaminnya sebagai orang yang celaka serta akan masuk ke dalam neraka. Nauzubillah min zalik, jangan sampai ditiru ya. Selanjutnya yang keempat ada Qabil. Qabil adalah putra Adam alaihissalam. Tetapi dia dipastikan masuk neraka karena merupakan manusia pertama dalam sejarah manusia yang melakukan kasus pembunuhan. Qabil membunuh saudara kembarnya sendiri yaitu Habil. Alasannya cuman gara-gara iri dengan saudaranya itu lantaran memiliki pasangan yang lebih cantik sehingga berniat ingin merebutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 27 sampai 31 yang berbunyi, ceritakanlah kepada mereka kisah dua putra Adam, Habil dan Qabil. Menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, Habil, dan tidak diterima dari yang lain, Qabil. Ia berkata, Qabil, aku pasti membunuhmu. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang yang bertakwa. Sungguh, kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seru sekalian alam. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka. Dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim. Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya itu. Sebab itu dibunuhlah ia Habil, maka jadilah ia Qabil, seorang di antara orang-orang yang merugi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh seekor burung gagak
menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepada Qabil bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya yaitu Habil. Berkata Qabil, "Aduhai, celakanya aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini." Karena itu, jadilah dia Qabil seorang di antara orang-orang yang menyesal. Semoga kita tidak menjadi orang-orang yang menyesal. Kemudian yang terakhir, orang yang dijamin masuk neraka yaitu Kan'an. Kan'an adalah putra Nabi Nuh alaihissalam. Ia adalah anak terakhir dari 3 bersaudara yang lain, yakni Sam, Ham, dan Yafet. Istri Nabi Nuh bernama Wawilah dan masih masuk golongan orang kafir. Sebelum terjadi bencana banjir yang membinasakan kaumnya itu, Nabi Nuh alaihissalam sudah memperingatkan anak dan istrinya untuk ikut bersamanya. Sebelumnya Nabi Nuh sudah membuat kapal yang besar untuk menyelamatkan keluarga beserta umatnya kala itu. Bani Rasid yang saat itu adalah kelompok yang hidup di zaman Nabi Nuh alaihissalam tidak mau ikut. Justru ia terus berbuat maksiat. Padahal Nabi Nuh sudah memperingatkannya agar meninggalkannya sebelum azab datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya, anak bungsunya itu malah memilih ibunya, yakni masuk ke dalam orang-orang kafir. Lalu saat air bah datang, badai datang, banjir datang, mereka pun tenggelam. Sementara orang-orang yang ikut Nabi Nuh selamat karena naik ke dalam kapal Nabi Nuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Nuh ayat 26 yang artinya, "Dan Nuh berkata, Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi ini." Demikianlah 5 golongan atau orang-orang yang sudah dipastikan namanya masuk ke dalam neraka. Semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua mengambil hikmahnya. Jangan sampai kita mengikuti jejak mereka. Jauhi diri kita dari maksiat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekuatan iman untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala istiqomahkan kita di jalan lurusnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala matikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Hingga pada akhirnya insya Allah kita semua dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa hisab. Demikianlah, wallahu alam bissawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.